Validitas analisa sidik jari dari AFTA ya. Ini sering ditanyakan ya, sering ditanyakan. Namun jawabnya itu lumayan susah. Karena apa? Karena perlu dijelaskan. Nah, yang pertama itu kita pernah mengadakan uji validitas ya, walaupun uji validitas, tapi datanya itu hilang, artinya itu kan nggak bisa dibuat bukti juga. Namun dari teman-teman yang sidik jari, analisa sidik jari juga pernah mengadakan penelitian seperti itu juga. Dan memang hanya sekitar 80% sampai 90%, antara 85, 80, sekitar segitu aja. Nah, artinya kalau memang 80% itu kan ada yang benar 100% ya, ada yang benar 100%. Namun cuma ada juga yang benar cuma 60%. Jadi 80% ini kan rata-rata ya, 80% ini rata-rata. Artinya ada yang benar-benar valid, namun ada yang hanya sekitar 60%. Nah, data ini itu juga kadang bisa gini, ada yang 90 ya, kemudian ada yang 90, kemudian 90, kemudian misalkan ada yang cuma 30% tingkat. Jadi ada yang cuma benar 30%. Nah, ketika ini di rata-rata itu sekitar 80% seperti itu. Ini 90-nya tambah berapa lagi nih? 90 tambah 6 ya. Nah, 90-nya ada 6, kemudian yang 30% ada 1. Nah, otomatis akan ada orang yang hanya 30% kebenarannya. Gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kan kita bahas ini selanjutnya. Nah, untuk bisa menjadi empiris itu butuh 99,9% atau hanya satu kesalahan dari 1000 untuk bisa menjadi empiris. Kalau ada 1000 sampel, yang salah itu cuma 1. Nah, itu baru bisa jadi empiris. Nah, karena selalu dianalisa, di validitas, uji validitas itu hanya ketemu sekitar 80% terus, otomatis ini ilmu nggak akan bisa empiris gitu ya. Jadi nggak akan bisa jadi rumus, nggak akan bisa jadi teori. Nah, memang kita sedang kembangin ini ya, kita kembangin terus, validitasnya kita tambahin terus, kalau ada yang salah kita perbaiki terus menerus. Nah, kita pengennya itu paling enggak di 99,5 gitu ya. Jadi ini sudah bisa jadi empiris walaupun di validitas apa itu namanya ya, uji normalitas, validitasnya di makro gitu. Namun paling enggak ini bisa jadi empiris. Kapan-kapan akan kita uji sampai ke sana. Artinya akan jadi empiris ya. Memang baru kita usahakan untuk saat ini. Seperti halnya ilmu-ilmu lainnya, ilmu analisa ini masih berkembang. Seperti halnya ilmu lainnya masih terus berkembang. Misalnya apa gitu ya. Dulu itu pembersih darah itu jantung. Nah, sekarang itu ginjal. Jadi beda ya. Jadi ilmu itu berkembang ya. Misal ya, dulu itu matahari itu tidak berotasi, ternyata matahari berotasi. Kemudian dulu itu matahari itu diam, ternyata matahari itu bergerak. Terus kemudian dulu itu black hole itu sebuah lubang, namanya hole ya, black hole gitu kan, dianggap itu sebuah lubang hitam, namanya kan lubang hitam. Ternyata itu bukan lubang, ternyata itu sebuah bintang. Namun karena gravitasinya sangat besar, dia cahaya itu nggak bisa keluar. Nah, ilmu-ilmu itu terus berkembang, termasuk juga ilmu sidik jari ini terus dikembangkan, kemudian diteliti ulang dan terus seperti itu. Dan ilmu ini memang masih prematur ya, bukan ilmu yang sudah jadi. Dan sebenarnya ya, kalau kita anggap itu makro, semua ilmu manusia itu juga masih prematur juga. Semua ilmu manusia, bahkan sampai ke kedokteran, sampai ke pengobatan, sampai ke apapun, itu sebenarnya juga belum selesai gitu ya. Tetap aja dikembangkan terus-menerus. Tetap aja terus ada penelitian terus-menerus, itu tetap aja. Nah,
Sementara ini kita kan sudah mendapatkan itu validitas 80%, otomatis sudah bisa digunakan, Nah, itu kita gunakan dulu. Sampai saat itu kita mendapati bahwa itu bisa di 99,5 gitu ya. Artinya 5 dari 1000 sampel dapat 5 kesalahan. Nah, yang sedang kita teliti saat ini itu pengaruh lingkungan sebenarnya, karena ini pengaruhnya besar. Analisa sidik jari itu sifatnya gen atau bawaan. Ketika klien pernah mengalami hal besar dalam hidupnya, maka hasil analisa ini akan sedikit berbeda dengan kondisi saat ini. Misalkan apa? Kalau yang kelihatan banget itu anaknya di pondok. Di pondok itu kan berarti jauh dari orang tua. Dia ketemu di alam bebas lah, gampangannya gitu. Dia langsung ketemu alam bebas, langsung harus berdiri sendiri. Nah, itu akan merubah sifat aslinya, Kemudian kalau misalkan orang tuanya ada yang meninggal, itu juga merubah sifat aslinya. Bahkan sampai ke IQ-nya itu juga akan berubah. Kemudian misal pernah mengalami keluarga itu ya broken. Nah, itu juga mengalami perubahan yang besar. Jadi sementara ini analisa ini akan valid ketika anak itu atau klien, anak itu tidak mengalami masalah baik di keluarga maupun kehidupannya. Itu akan jadi hampir 100% benar hasil analisanya. Namun ketika itu mengalami sesuatu, biasanya akan meleset. Nah, artinya pengaruh lingkungan di sini sangat besar terhadap validitas hasil analisa. Kemungkinan kita akan membuat penelitiannya itu akan kita normalitas ketika klien atau anak yang kita uji validitas itu berada di lingkungan yang normal gitu. Lingkungannya normal, otomatis ini akan jadi normal gitu. Tapi penelitiannya belum ada. Kita akan teliti nanti gitu ya. Kita akan teliti nanti ketika sudah saatnya. Saat ini belum ada belum ada kemampuan ke sana sih masalahnya. Kemampuan penelitian ke sana itu belum ada. Nanti akhirnya ada. Kita akan buktikan bahwa itu bisa di 99,5 dan bisa dianggap empiris gitu ya. Oke, info lengkap hal teknis lainnya bisa WhatsApp ke 081391005464. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.